Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Rizal Jondi di Kedai Pena di dalam Alpinis Talk. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu apa aja. Dan di saat ini kita sudah kedatangan dengan senior goeser. Om PI apa Om P apa? Bebas Om. Kalau nama asli sih Fadlu Robi Muhammad Bunai. Oke. Om PI atau Om P ya, silakan perkenalan diri dulu nih Om. Baik. Ya. Oke, silakan Om. Terima kasih Om si Indra. Jondi. Om Jondi. Nama saya aslinya Fadlu Robi Muhammad Bunai, tapi waktu kecil memang ada nama Ferry-nya dan semenjak SMA itu dipanggil PI oleh teman-teman dan ada tambahan adanya karena memang gua apa adanya. Jadi dari SMA itu rata-rata temen gue manggil PI adanya. PI adanya. Iya. Oke. Om PI setiap hari nih gue ngelihat kalau di Instagramnya tuh namanya Om PI adanya nih teman-teman ya. Gua sorry Om, gue grogi ditanya nama lo Om, boleh minum dulu ya Om ya. Minum dulu. Buset dah. Ikutan gue. Gelasnya keren nih Om. Apa nih Om? Ini petasan ini. Wih, petasan itu apa Om? Petasan ini jadi gue adalah yang nanya ya. Gak apa, bebas lah. Ini Persaudaraan Federal Tangerang Selatan nih baru launching ya. Baru launching. Selamat buat Federal Tangerang Selatan. Semoga makin sukses. Amin amin. Ya, lanjut lagi Om. Jadi sekarang marak komunitas ya, komunitas. Alhamdulillah. Jadi Om P cerita dulu dong nih, dunia pergoesan nih mulainya dari kapan nih Om P? Kan kalau di Instagramnya gue ngeliat tuh di Om P adanya tuh, wih fotonya cakep-cakep Om. Ya, terima kasih buat teman-teman fotografer ngesot, Moziagrafer, Dimloopgrafer, Alsutgrafer, Piclagrafer, Dalcott Loopgrafer, Dalcott Loop, wih banyak ya. SMB Grafer, terus Kahuripan Grafer, pokoknya banyak teman-teman semuanya. Dan juga yang mungkin tidak termasuk di dalam komunitas. Terima kasih atas foto-fotonya, semoga bisa terus semangat dan kita bisa terus membangun dan berkreasi dengan lebih baik lagi. Iya, sip. Kalau nggak ada mereka ya gue juga nggak bisa posting Om. Makanya, ya kan. Jadi terima kasih ya buat lah gayanya keren-keren, ada yang begini ya kan. Buset. Kalau gaya sih sebenarnya udah habis gaya Om. Iya, pokoknya keren dah. Kalau gaya sebenarnya udah habis gaya Om. Cerita dong Om, kapan mulai bersepeda nih? Iya, kalau mulai bersepeda sih dari SD sebenarnya Om. Oh, dari SD? Dari SD udah mulai sepeda, pasti dong, semua juga dari SD kan. Iya. Terus gua mulai, ya SMP juga udah sering goes, cuman waktu itu masih pakai sepeda road bike jadul zaman dulu. Oh, road bike. Itu bukannya itu fiksi-fiksi gitu kan? Enggak ya? Gua justru kenal fiksi udah kesini-sini. Kalau BMX? Jadi kan gua kayaknya zaman gua SMP itu belum ada fiksi. Gua SMP tahun 86. 86. 86. Berarti SMA deh, SMA 86. 83 berarti gue. SMP gue 83, belum ada fiksi dulu. Lulus 86 berarti. Lulus apa nih? Ya SMP lu masuk ke SMA 86. Lulus SMA 89, lulus kuliah 98. Lama bener ya. 9 tahun gue kuliah. Aduh. Berarti lu sekarang 50-an ya? 52 tahun ini. Oktober tahun ini 52. Beda dikit bro. Ada juga yang lebih tua dari gua kan. Yang penting kan tetap sehat Om. Iya benar itu. Jadi dari SD memang goes, terus waktu itu SMP gua sempet ya goes juga kayak misalkan ya ke Cinere, zaman-zaman dulu kan kayak gitu ya. Atau ke Muncul, rumah gua kan dulu di Ciputat. BMX atau apa? BMX. Iya itu. Terus zaman gua SMP itu kan sering anak-anak itu pada goes ke Bogor Om. Oh iya. Malam-malam itu kan ada yang pakai BMX, iya kan? Buset. Nah zaman dulu tuh kayak begitu. Iya keren tuh. Gua pernah juga tuh ikutan. Pernah juga kan? Waktu SMP. Bener SMP. Ya, SMP. BMX waktu itu. Iya, abis itu gua kagak bisa gerak. BMX, ada yang pakai sepeda mini. Iya, ya macam-macam. Kan? Ada sepeda yang low rider kayak gitu. Iya, udah kayak gitu. Pokoknya sepeda-sepeda zaman. Pokoknya keren kalau udah sampai Bogor keren aja. Wah, keren aja. Cerita deh tuh. Itu ada cerita sendiri sebenarnya semua. Cuman terlalu lama nanti kalau gue cerita. Enggak apa-apa, Om. Oke. Dari SMP terus waktu kuliah gue sempet juga pertama gue kuliah di 89 itu gue kuliah di Ciputat, IAIN Ciputat. Dulu masih IAIN belum masih UIN. IAIN, Terus kemudian 2 tahun gue di Ciputat, gue pindah ke Bandung. Di sekitar 93-an, gue minta dibawain sepeda gue. Akhirnya gue waktu itu di Bandung sempat kuliah
ke kampus itu pakai sepeda. Dengan bersepeda. Dengan bersepeda. Kira-kira dari kos-kosan ke... Ya nggak jauh sih, waktu itu kan nggak kayak sekarang ya. Iya. Jadi sempat kuliah pakai sepeda, terus dan sempet tahun 96 itu udah mulai jarang-jarang kuliah. Tahun 96 itu gue kos di Cileunyi. Cileunyi? Iya. Oke. Gua kuliah di kampus? Kampus di Cibiru. Cibiru. IAIN Sunan Gunung Jati. IAIN Sunan Gunung Jati. Iya, Cibiru. IAIN ke IAIN dong. Iya, karena jujur ya, gua di sini tinggal di komplek IAIN Ciputat. Oh, oke. Orang tua gua dosen, tetangga gua dosen-dosen. Udah di lingkungan IAIN udah tuh ya. Ketahuan bandelnya gua. Aduh, ini jangan ditayangin deh gitu ya. Akhirnya ya karena gue jarang kuliah, malu juga kan sama tetangga-tetangga. Kok kamu mau kuliah sih gini? Sampai tetangga gue itu ngajar. Oh, dia bagian absen dia. Iya, tetangga gue ngajar, dosen gue. Gue tuh nggak tahu kalau dia dosen gue. Karena gue nggak pernah masuk. Tetangga, dosen. Sebelah rumah. Dosen. Jadi pas gue lagi nongkrong depan rumah, tiba-tiba teman-teman kampus nih datang gitu kan. Pei, ngapain? Ya ini kan rumah gue. Lu mau kemana? Ini mau ke rumah Bu Isma. Lah emang dia ngajar? Iya. Ya Allah, gue bilang. Itu sampai tetangga gue aja gue nggak tahu kalau dia ngajar di kelas gue. Kayak nggak tahu dosen lu gitu ya. Akhirnya gue mikir, aduh kalau kayak gini gue nggak bener nih kuliah kayak gini. Akhirnya gue bilang sama orang tua gue, Pak, saya mau pindah ke Bandung. Kalau memang lulus, saya pindah ke sana mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah, udah akhirnya gue pindah ke Bandung tahun 91. Gue masuk di Bandung ngambil jurusan Akidah Filsafat. Wih. Jadi ya berat tuh. Mudah-mudahan sih. 91. Gue juga masuknya 91 tuh. Berarti kita Angkatan. Ya. Tapi lulusnya duluan lu kan. Gue 98 baru lulus. Kembali lagi ke sepeda tadi. Iya. Akhirnya 96 itu gue sempet main waktu itu. Gue mau dari Cileunyi, gue mau ke rumah teman gue di daerah Cibiru. Karena kan banyak teman-teman gue daerah situ kan. Kira-kira berapa kilo tuh? 10, 20? Enggak, itu paling cuma sekitar 3 kiloan. 3 kiloan dari Cileunyi gue ke Cibiru. Temen gue nggak ada. Gue jalan lagi ke Ujung Berung. Nah kalau yang nggak tahu Ujung Berung ya daerah Bandung tuh ya. Iya, Ujung Berung. Main lagi ke situ, nggak ada juga om. Nggak ada juga, lanjut lagi ke Kopo. Kagak ada juga om. Sampai Cimahi nggak ada. Gue kan mikir buset siang-siang dari ujung ke ujung nih. Dari Cimahi gue balik ke Cileunyi lumayan juga nih kan. Zaman dulu bawa duit 10.000 lagi. Iya. Pakai sendal jepit, pakai celana jeans ya, bukan gue kayak sekarang lah ya kan. Ya udah akhirnya, aduh, gue bilang balik ke Cileunyi jauh, dah, gue balik ke Jakarta aja deh, gitu. Jadi dari situ langsung. Ya, tahun 96 akhirnya gue mikir dari Cimahi itu, udah gue balik ke Jakarta, Bismillah, dengan modal 10.000, gue akhirnya balik. Gue sampai Padalarang kan mulai nanjak tuh om. Mulai mantap. Subhanallah, tanjakan Padalarang gue tahu sendiri kan. Iya. Akhirnya gue ada. Sebelum itu gue makan dulu, sempet makan ya kan, udah lumayan tuh. Waktu itu makan sekitar mungkin 2.000 kali ya, 1000 atau 2.000 lah, masih ada sisa buat beli kerating deck. Zaman dulu masih ada kerating deck, belum ada Strive, belum ada Sis. Udah, gue akhirnya makan terus doping. Nah, udah sebat juga, sebat dulu. Slow. Terus jalan lagi. Nah begitu mulai tanjakan, udah capek tuh kan. Ada truk, biasa truk kan banyak truk tuh di situ, udah gandol truk, gitu. Tiap tanjakan gitu, sampai ujung ya udah turun lagi, akhirnya sampai Cianjur. Begitu sampai Cianjur mulai nanjak ke puncak tuh, yang setelah kalau dari arah Bandung kan ke kanan kita mulai nanjak tuh, sebelum Tapal Kuda. Betul. Itu paten lagi tuh. Itu mulai jujur, panjang. Gua jam 2. Tanjakan panjang tuh. Jam 2 dari Cimahi sampai situ itu sekitar jam 6-an lah maghrib kali ya. Sampai di daerah situ daerah Tapal Kuda. Sebelum Tapal Kuda, oke. Itu kan gua ya sandal jepit, nggak pakai sarung tangan, nggak ada bidon juga nggak bawa, ya namanya juga gues-gues kayak gitu kan. Akhirnya ya Allah, ini tanjakannya gila nih sampai atas. Waduh, gue bilang ini tangan udah pada kapalan semua, pantat udah geser kanan, geser kiri, udah pindah-pindah ya. Nggak ada bip-bip, nggak ada tuh, padding-padding nggak ada. Duduk udah sebelah begini. Duduk begini salah, ke depan salah, mundur salah. Wah ampun, udah nggak sanggup deh gue. Itu udah seharian tuh ya. Sampai malam kan, dari pagi lu berarti kan keluar dari kos-kosan. Enggak sih, jam 10-an sih dari kosan. Pokoknya dari Cimahi itu jam 2-an. Akhirnya gue ngerasa, wah udah nggak sanggup. Gue putar balik sambil ngeliat-liat. Wah ada wartel nih, zaman dulu AC wartel. Iya, nggak ada HP. Ada handphone, belum zaman tuh handphone. Iya, bener. Wartel, masih ada duit kan. Telepon ke rumah, adek gue yang angkat. Rum, coba tolong nanti dijemput nih. Emang lu di mana?
Enggak, gue lagi goes nih. Iya, goes di mana? Dari Bandung. Posisi lu di mana? Cianjur. Lu ngapain sih? Nyusahin aja kata adik gue. Ya udah mau jemput gak? Gue bilang gitu. Ya udah janjian di masjid. Akhirnya gue parkir di masjid tuh. Di Puncak? Enggak, masih di Cianjur, masih di Cianjur. Dekat terminal, waktu itu gue parkir di masjid, ada pengajian. Sambil nunggu adik gue ikut pengajian dong. Anak YIN. Iya. Anak YIN, ikut pengajian dong tetap pengajian. Sholat, ikut pengajian. Oh udah, selesai pengajian kan masih lama nih, adik gue belum datang. Ya kan gue nggak ada handphone, nggak tahu posisi adik gue juga di mana. Udah akhirnya ngobrol tuh sama bapak-bapak situ, ngobrol. Kamu mau kemana, Dek? Mau ke Jakarta, Pak. Dari mana? Dari Bandung. Bawa kendaraan? Bawa, Pak. Dilihat kan nggak ada kendaraan tuh, ada motor mobil, nggak ada, mobil nggak ada, nggak ada deh kata dia gitu. Itu Pak yang diparkir di situ Pak di tiang gue bilang. Oh sepeda? Iya Pak. Kamu mau ke Jakarta pakai sepeda? Iya Pak. Ya udah nginep aja di rumah saya. Itu ditawarin nginep, dikasih makan. Karena gue udah janjian sama adek gue dan gue nggak kepikiran untuk gue full gitu. Kayak gue pikirnya minta dijemput udah akhirnya. Udah Pak, mohon maaf Pak, nggak apa-apa, saya udah dijemput kok, nanti mau dijemput ya, saya nunggu di sini aja. Udah ditemenin sama dia tuh, sampai adik gue dateng. Akhirnya dijemput sama adik gue, naik mobil sampai puncak. Pas Mang Ade, dulu kalau nggak salah Mang Ade belum ada, belum ngetop apa belum ada kali belum ya. Ada kayaknya ya. Belum. Ya udah sampai puncak, terus akhirnya gue minta turun lagi dari situ, karena udah turunan dong. Oh, lo mau ngambil bonusnya nih? Iya, ngambil bonusnya. Akhirnya ada gue naik mobil, gue turun tuh sampai Bogor. Sampai Bogor loading lagi. Jadi itu pengalaman goes gue jauh pertama tuh pertama itu. Iya. Tanpa persiapan macem-macem. Berarti pas tahun 91-an. 96. 96-an dulu. 96-an ya. Berarti. Udah pernah federal loh waktu itu. Enggak, Om. Di kala itu. Gue justru punya pengalaman federal malah lucu, Om. Kayak gimana tuh pengalaman federal? Nanya-nanya federal jadi. Nggak apa-apa, cerita juga biar. Jadi itu sih setelah 2000 kesinian ya, sebelum 2010 waktu itu mertua gue udah meninggal ya. Cuman waktu itu gue diwarisin sepeda federal. Tapi Federal apa? waduh gue nggak tahu deh. Gue waktu itu belum begitu kenal dengan sepeda federal. Federal zaman dulu dah. Zaman dulu. Cuman akhirnya karena waktu itu tetangga gue mulai main sepeda nih, tahun 2007-an kali ya. Gue mulai tuh ngerakit. Udah gue betulin deh gitu kan, ganti ya pokoknya diganti-ganti semua lah yang ini. Gila gede juga ya modalnya ternyata gitu kan. Sampai gue baru tahu kalau ada shifter itu yang cuma cetek dong, anjrit, gue bilang mahal juga ini. Udah yang biasa-biasa aja. Nah akhirnya udah jadi, gue bilang sama temen gue, oh sepeda gue udah jadi nih, ayo gue sih, gue bilang gitu. Federal tuh. Udah, federal temen gue ngajak. Yaudah kita ke JPG. Begitu dia ngeliat, wah nggak bisa nih sepeda beginian. Nggak bisa masuk JPG. Nggak bisa masuk JPG. Track JPG. Sedih nggak sih Om? Gue udah modalin gitu kan, gue pengen ikut goes, kagak dikasih sama temen gue, nggak bisa ini Om. Padahal MTB. Aduh, gue bilang, ya udahlah akhirnya. Ya udah Om, kalau gitu nggak jadi deh, nggak apa-apa deh. Udah tuh, nggak jadi gue akhirnya. Udah gue goes sendiri gitu aja. Dan sampai akhirnya sepeda itu ya udah nggak keurus lagi. Nah sampai di 2012. Akhirnya waktu itu gue diajakin sama adek gue. Adek gue waktu itu sering main ke puncak. Lusukan di sini atau ke JPG atau ke Cikole atau ke Pinang gitu kan. Adek gue seneng mainnya yang main ajurut-ajurutan. Temenin yuk main sepeda katanya. Soalnya kalau dia sih bukan minta ditemenin sepedahannya, tapi setelah pulangnya kan apalagi dari Bandung jauh, udah capek. Kadang ngantuk gitu, temenin dong katanya. Ya udah. Baliknya ya. Tapi gue nggak ada sepeda, gampang sepeda akhirnya dipinjemin kan, pinjemin sepeda. Udah, mulai dari situ, mulai awalnya malam. Pertama kali gue goes itu malam belusukan sama adik malam terus gitu. ke JPG. Bulan yang apa single track gitu atau? Iya. Gue kan nggak pernah ke JPG karena dulu nggak boleh sama temen gue kan. Udah malam ngikutin adik gue aja gitu. Oh, malam-malam. Itu nggak tahu, pokoknya masih pas begitu besoknya gue penasaran, gue nyobain lagi akhirnya ke JPG. Oh kayak gini kalau siang. Nah, akhirnya udah dari situ mulai gue mulai sering goes bareng sama adik gue. Jadi gue nggak punya sepeda. Jadi ketika gue mau main sepeda, gue ikut sama adik gue, diajak sama adik gue gitu kan. Itu yang foto MTB yang patah itu? Bukan? MTB patah, nggak ada foto MTB. Poroknya patah itu fiksi. Oh itu fiksi. Kemarin-kemarin. Kalau yang foto-foto jatuh lo naik sepeda iya. Banyak loh foto gue jatuh. Apa itu kebutuhan namanya mantan? Namanya sepedahan kalau nggak jatuh mah. Masuk ke lumpur gitu ya, nyemplung ya. Udah, akhirnya gue mulai di situ mulai sering main sepedahan. Terus waktu
2013 kalau nggak salah itu ada event Don Mall Om. Don Mall, oke. Iya, Mall iya. di MGK. Iya. Yang ngadain tuh almarhum Ogel dulu. Ogel tuh yang bikin jalur Pinang ya? Bukan? Sebek. Oh, Sebek. Oh, oke. Sebek. Yang Sentul ya? Sentul. Ya sama teman-teman apa Jamesy apa Jamesy kalau nggak salah. Nah, gue diminta ikut gitu kan. Udah ikutan Don Mall yuk. Kata dia gue, Buset, sepedaan di mall? Iya. Gue mikirnya waktu itu, kapan lagi lu sepedaan di mall, ya nggak? Bisa nggak lu sepedaan di mall? Iya. Kalau lu pasti bisa. Ya gue mikirnya kayak gitu kan, kapan lagi gue bisa sepedaan di mall? Kecuali kita beli sepeda di mall, nyoba gitu. Diteriakin Nah, kalau lu sepedahan lewat eskalator, lewat tangga darurat, lompat di situ, itu cuma di rest doang. Akhirnya gue bilang sama adik gue, ya udah siap. Gue ikut tuh, dan baru kali itu gue nyoba rest di mall gitu. Ya udah gue nyobain situ ya. Podium sih, kalau gue dari dulu nggak ngejar podium, yang penting nggak target podium ya, yang penting 1, 2, 3 mah naik lah ya. Kalau podium itu kan bonus Om, podium itu bonus. Target gue pokoknya ikut ngeramein event apapun gitu. Iya. Ya udah pertama kali gue ikut race itu Don Mall, terus akhirnya gue ikut race lain, ikut race enduro, race XC, race uphill, downhill. Ya sampai race yang di belusukan gitu. Tuh Audax belum ada tuh ya? Audax di kala itu. Itu belum masuk Indonesia. Iya. Maksudnya masuk ke Indonesia. Iya. Nah, udah, ya pokoknya sering ikut event-event kayak gitu ya. Alhamdulillah dari situ bisa banyak kenal teman-teman komunitas, bisa banyak kenal pesepeda MTB ya khususnya waktu itu. Jadi lebih ke MTB. Jadi ya alhamdulillah bisa dari seluruh penjuru ya kenal, terutama mereka kenal itu karena gue punya foto yang sangat ikonik banget, sangat legend banget, dan itu gue bersyukur bisa dapat foto itu dari Om Sofan Jogja. Thank you ya Om ya fotonya. Sofan, oke. Dari Jogja. Fotonya kayak gimana tuh? Fotonya itu gue lumpur semua Om. Oh, yang nyemplung. Yang di IG itu ya? Iya, jadi yang lu begini. Enggak, ada foto lagi sebenarnya. Itu lumpur semua, yang kelihatan cuma mata doang. Iya, gua ngeliat tuh di IG. Jadi itu enduro yang ngadain Castle tahun 2014 ya kalau nggak salah. Itu ada 2 seri waktu itu, yang 2014 sama di Jogja tuh? Di Bandung. Oh, di Bandung. Cikole. Okay. Cikole. Jadi kan kalau Cikole itu memang treknya bareng-bareng ya. Di sana tuh ada sepedahan juga, motor ya. Ya kan, sama mobil off-road. Jadi treknya ya itu. Jadi ketika kita race, itu ketemu tuh sama mobil-mobil yang lagi pada off-road, ketemu sama motor-motor yang lagi pada nge-track. Tapi jalurnya kan beda-beda. Jalurnya itu. ada yang kepake jalur mereka juga. Ada yang nyatu juga. Jadi begitu lu lagi race, tiba-tiba depan ada mobil. Waduh, ini lewat mana nyusul ya? Jalan kan sempit. Iya, pas-pasan. Terus lagi di jalan-jalan yang lubang-lubang itu, jalur air bekas-bekas motor, kita lewat situ ada motor juga. Wah, itu pokoknya benar-benar luar biasa. Ya? Dan waktu itu enduro yang Castle, waktu itu ada namanya license sama SS. Waktu itu kalau nggak salah ada 4 license, 4 SS. 4 seri? Enggak, 4 license sama 4 SS. Jadi sebelum lu sampai SS itu ada license. License dulu, oke. License itu misalkan berapa kilo, itu nanjak, full nanjak, dan itu dikasih waktu. Misalkan 15 menit nih, waktu LS-nya. Harus tembus. Nah, kalau lu bisa tembus 15 menit, sebelum 15 menit, berarti lu punya waktu untuk istirahat. Oke. Misalkan lu 10 menit nih, sampai, berarti lu bisa istirahat 5 menit nih. Ya kan? Setelah itu baru lu masuk ke SS, ke state-nya. Tapi kalau lu lewat dari 15 menit, berarti waktu SS lu itu dipotong. Misalkan lu 20 menit sampai kemakan tuh ya berarti ya. Nah, berarti waktu SS-nya itu kemakan 5 menit. Dan yang dihitung adalah SS-nya. Kayak gitu. Jadi yang waktu LS itu nggak dihitung ke poin itu, tapi SS-nya yang dihitung. Jadi kalau lu kepotong di LS-nya, berarti yang SS-nya lu udah kepotong 5 menit, kayak gitu. Udah tersisa waktu, terus itu malah yang dihitung gitu. Nah itu kan jalannya kayak begitu. Udah sampai akhirnya udah mendekati finish. Gue kan waktu itu cuman ngetes track itu 1 kali sehari sebelumnya. Dan itu kan kita cuman nyoba-nyoba aja jalurnya kemana-kemana kan, kayak gitu. Begitu udah mau finish, gue dari atas kenceng turun, itu jalan single track. Begitu sampai bawah, gue mikirnya itu bisa dilompatin gitu. Ternyata begitu sampai bawah, drop-dropan. ternyata bukan. Jadi tubing kayak gitu, dan di bawahnya itu
di bawahnya itu lumpur gitu. Lumpur harusnya kita melipir ke kiri. Harusnya belok ke kiri. Harusnya enggak, di situ cuman ada jalan kecil gitu ke kiri, melipir ke situ. Iya. Cuman karena gua lagi kencang itu gua rem set. Gitu, namanya kan basah Om ya. Iya. Terus akhirnya langsung ya udah nggak sempet melipir ke kiri, belok kiri. masuk situ, masuk lumpur. masuk lumpur. Pertama sih nggak langsung kotor semua. Akhirnya gue bangun, jatuh lagi, bangun sampai beberapa kali jatuh dan tukang foto kagak ada tuh yang nolongin gue. Penonton nggak ada tuh yang nolongin gue. Yang ada pada moto-motoin aja cekrak-cekrak. Yang penting ambil momen, dia nggak mau lewat. Ya udah ya, ini telepon pakai bunyi lagi. Karena